Siap. Cek. Masuk nggak? Masuk. Oke. Screen-nya kelihatan nggak? Udah lah ya, oke lah ya. Oke, semuanya selamat malam. Selamat datang di malam ini. Jadi buat sekarang kita bakal ngebahas soal statistika tahun 2024. Pertama ini bakal ngebahas deskripsi statistik. Maksudnya kalau berisik kopi sih ya. Ini. Bentar ya guys. Sorry. Bang. Oh shoot. Oke, maaf ya. Nah, di sini kita bakal bahas deskriptif statistik dulu. Membahas navigation, gitu-gituan. Nah, yang pertama di sini itu dikasih sejumlah data, ada 10 data di sini. Ini dikasih ada 10 data. Terus di sini yang bagian A itu ditanya buat mean sama standard deviation dari sampelnya. Yang ditanya itu mean sama standard deviation dari sampelnya. Nah, di sini jangan sampai salah. Kalau mean mungkin nggak masalah. Kalau untuk sampel itu simbolnya yang X bar sama S. Kalau untuk population itu simbolnya ini minnya apa? Nah, tapi di sini standard deviation untuk population itu tulisannya sigma. Kalau untuk minnya cukup apa? Nah, itu Nah, tapi ini udah. Alan mau belajar ya? Alan ada Zoom. Nah, sorry. Nah, tapi intinya ya, untuk sampel dan population ini ada perbedaan di bagian standar deviasinya. Kalau untuk yang sampel, dia itu nanti bentukannya itu ada sigma X minus X bar I sama dengan sampai N. Nah, dia dibagi N minus 1. Ini untuk sampel. Nah, tapi kalau misalnya dia population, itu di yang atas sih sama. Cuma yang atasnya sama, cuma di sini dia ada perbedaan di bagian bawahnya. Di bawahnya itu dia cuma per N aja. Kalau untuk yang sampel dia per N minus 1. Itu perbedaan dari yang sampel sama population. Nah, di sini kita mulai hitung untuk mean-nya. Kita pakai kalkulator aja. Sebenarnya di kalkulator tuh ada fitur yang kayak kalian masukin datanya, terus nanti bisa milih ngeluarin output mean terus standard deviation. Terus kalau nggak salah tuh kuartil juga bisa dikeluarin hasilnya dari kalkulator. Nah, jadi untuk mempercepat kalian bisa pakai itu. Nah, tapi di sini karena kalkulatornya di mana ya? Kalkulatornya lagi nggak di sini. Ya udah kita pakai kalkulator HP aja dulu ya. Nah,
sini kita ditanya min-nya. Itu nanti tinggal total aja semuanya. 2 plus 32 plus 34 plus 31 plus 31,2 plus 31,2 plus 30,3 plus 39,5 30,5 plus 30,7 32,2 30,4 31 6 31,2 31,2. Kita dapat di sini dia untuk penjumlahan ke 10-nya itu dapat 309,1. Terus karena di sini dia bagi n bagi 10. Jadi dapat dia 30,91 untuk rata-ratanya dari sampelnya. Nah, untuk standard deviation ya itu S, ini S kuadrat ya. Standard deviation-nya S-nya di ambil kalkulator dulu deh. Ya, aduh. Nah, bisa masukin ke kalkulator yang statistik, terus varian, nanti masukin aja datanya. 2,2, 32, 30,4, 31, 32, 31,2, 1,3, 29,6, 10,5, 10,7. Terus nanti lihat aja dari kalkulatornya. Katanya di situ harusnya ada. Pilih yang SX. Nanti di sini kalian dapat 0,788 untuk standar deviation-nya. Pakai kalkulator aja. Terus yang kedua, untuk box plot. Nah, box plot ini, kita keluarin contohnya dulu. Box plot tuh kalau kalian lihat, itu di PPT ada sebenarnya. Mana nih? Karya. Itu ada di yang PPT 1. Dulu. Nah, bentukannya kayak gini. Jadi data-data yang perlu kita cari itu adalah I1, I3, terus IQR-nya. Ya, 3 itu utamanya yang perlu kita cari untuk menggambar si box plot ini. Sebenarnya di kalkulator juga itu ada fiturnya yang kuartil. Nah, cuma tadi pas nyoba itu hasilnya agak beda dengan hasil perhitungan. Jadi disarankan kayaknya mending gak usah pakai kalkulator untuk hitung kuartilnya. Nah, pertama kita hitung dulu nih. Hari ini B. Kita hitung kuartilnya mulai dari kuartil 1. Kuartil 1 itu adalah 1/4 dari N plus 1. Ya ini angka dari 1/4 dari N plus 1. Nanti kita susun angka-angka ini, data-data ini dari terkecil sampai tergede. Terus kita lihat urutan yang sesuai dari I1 ini. Dan mungkin kalau kita ngadain interpolasi dari, kalau misalnya dia nanti datanya, angka datanya yang diperlukan itu punya desimal. Nah, kita lihat di sini, kalau kita masukin, ini 10 plus 1, jadi kita dapat I1 itu di plus 2,75. Di data di 2,75. Nah, data di 2,75 itu kita harus melihat data kedua sama data ketiga yang terkecil. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling kecil itu ini, terus ada ini, ada ini, ada ini, ada ini,
ada 5 ini, terus ke 6 tuh ini, 7, 8 ini, terus 9, 10. Nah, data antara yang kedua sama ketiga itu adalah 30,3 sama 30,4. Terus ini 2 itu sama dengan 30,3 dan X3 itu sama dengan 30,4. Nah, untuk dapat yang data ke 2,75 ini kita perlu ngadain interpolasi di sini. Nah, nanti kita pakai 2,75 minus 2 per 3 minus 2 sama dengan 1 minus 30,3 per 30,4 minus 30,3. Nah, nanti setelah itu didapat I1-nya itu sama dengan 30,375. Ini untuk I1. Ada mau ditanya dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, setelah itu, setelah dapat Q1, kita lanjut buat nyari Q3. Q3 caranya sama kayak tadi. Nah, tapi dia bukan di 1/4, tapi dia di 3/4. Kali N plus 1. Dimasukin 3/4 kali 10 plus 1. Didapat dia di 8,25. Datanya di 8,25. Nah, kita cek antara data ke-8 sama data ke-9. Nilainya berapa? Terus nanti kita interpolasi. Nah, data ke-8 sama ke-9 tuh yang ini sama, salah. Data ke-8 sama 9 itu yang ini sama yang ini. 31,2 sama 32. Lihat. X8 sama dengan 31,2. Ini sama dengan 32. Nah, ini sama kita interpolasi lagi kayak tadi. Nanti kita dapat 8,25 minus 8 per 9 minus 8 sama dengan 3 minus 1,2 per 32 minus 31,2. Nah, di sini nanti kita dapat Q3-nya itu sama dengan 2. Jadi dia 31,4. Itu untuk Q3-nya. Kita udah dapat Q3, kita udah dapat Q1, kita cari IQR-nya. IQR itu sama dengan 1,5 kali Q3 minus Q1. Tinggal masukin aja nih. Q3-nya 31,4, Q1-nya itu 30,375. Terus nanti dihitung didapat IQR itu 1,5375. Ini benar nggak ya? Mari ya cek dulu ya. 8,9 biar subscribe. Oke, udah dapat segini. Terus nanti kita tinggal gambar si box plotnya. Kita gambar box plotnya. Kita gambar box plotnya di sini. Nanti kita punya ini di sini tuh Q3 yang atas ini itu dia nilainya ke 1,4. Di bawah sini itu Q1 nilainya 30,375. Terus jarak sampai titik maksimum di sini itu 1,5.
PQR berarti di sini tuh 31,4 ditambah 1,5375 berarti dapatnya 32,9375. Cek atas ini. Terus titik bawahnya itu 30,375 kurang 1,5375. 10,375. Dapat 28,8375. Nah, kurang lebih kayak gini untuk si yang titik-titik batasnya. Terus untuk datanya sebenarnya tinggal langsung masukin aja ke dalam sini. Itu kan dia ada, kita lihat aja yang lebih dari 31,4 itu ada dua, ada 32 sama 32,2. Ini dia tuh ada ini fungsinya sama di sini. Terus yang di bawah dari 30,375 tuh ada dua juga, 30,3 sama 29,6 itu masih masuk, belum outlier. Ya kalau jadi dia kalau di atas ini atau di bawah sini, dia hitungannya itu udah outlier. Itu outlier, itu outlier. Bawah sini, kalau ke atas sini. Itu terus sisanya ada di dalam sini. Kurang lebih sebenarnya box plotnya kayak gitu aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau oh wait itu. Oh iya iya benar benar benar. IKR itu harusnya oh sorry, sorry. Ini tuh harusnya cuma segini. Oh shit. Ini tuh harusnya cuma segini. Thank you, thank you. Benar benar. Bentar, itu ulang. 1,4 minus 30,375. Ini harusnya 1,025. Nah, tapi yang 1,5 itu harusnya jarak ini. Yang ini. Ini tuh 1,5 IKR. 1,5 IKR. Thank you koreksinya. Nah, 1,5 IKR tadi itu yang jadi kita dapat 1,5 IKR itu yang tadi 1,5375. Terus nanti dia dimasukin ke sini, box plot ini. Kayak gitu. Thank you koreksinya. Itu ada yang mau ditanyain? Kira atau ada yang belum paham? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, ini soal yang nomor 2. Itu coba dibaca dulu soalnya. Jadi ini tuh soal tentang conditional probability. Nah, di sini dibilang itu ada kasus corrosion di satu pipa. Terus kita punya alat detektor eh, yang bisa nentuin, oh dia ini korosi atau enggak. Tapi dia probability kesuksesannya masih belum 100%. Nah, kalau kita lihat di sini, kata-katanya, probability 0,7 untuk mendeteksi korosi saat korosinya ada. Seperti ini. Ini 0,7.
Probability 0,7 untuk mendeteksi ketika korosinya ada. Berarti di sini probability dia mendeteksi ketika terjadi korosi itu sama dengan 0,7. D ini detect, C itu corrosion ya. Terus dia juga punya probability 0,2 of falsely indicating internal corrosion. Nah, berarti di sini dia punya kemungkinan dia mempredik sesuatu kalau itu corrosion, tapi dia sebenarnya nggak korosi. Dia punya probability itu sebesar 0,2. Gitu. Terus kita punya data lagi, probability that any section of pipe has internal corrosion. Berarti probability dari pipa itu mengalami korosi, berarti probability dari pipa itu korosi itu sama dengan 0,1. Ini data yang kita dapat dari sini. Terus yang ditanya, yang pertama, tentukan probability dari section pipe punya internal corrosion, di mana kasusnya kita tahu kalau si alatnya itu mendeteksi ada suatu korosi. Berarti yang bagian A ini yang ditanya itu peluang saat koros saat susun apa bisa corrosion probability dari Oke, berarti peluang terjadi korosi saat si alat ini mendeteksi adanya suatu korosi. C ini adalah korosinya terjadi, D ini adalah si alatnya itu mendeteksi. Nah, dari sini kita tahu berdasarkan Bayes theorem itu dari kasus yang kita punya ya, dari data yang kita punya itu PC ketika D itu sama dengan PD ketika C dikali PC dibagi dengan PD. Ini bentuk umumnya. Nah, di sini kan kita udah tahu PD ketika C, terus PC-nya juga kita udah tahu. Nah, tapi yang kita nggak tahu itu adalah PD-nya. Nah, jadi kita harus cari dulu PD-nya berapa. Nah, di sini untuk mencari PD, itu kita bisa lihat dari kasus ketika dia kena korosi dan tidak terkena korosi. Kita bisa lihat dari sini. Karena kita tahu kalau PD itu adalah PD ketika C dikali PC ditambah PD ketika C komplement dikali peluang C komplement. Nah, di sini kan kita udah tahu peluang ketika C terjadi korosi. Nah, kalau seperti itu, dari sini kita tahu adalah peluang komplement dari C sama dengan 1 minus peluang C. Maka peluang C komplement itu sama dengan 0,9. Nah, kita udah dapat peluang korosi yang terjadi sama peluang korosi yang tidak terjadi. Terus kita tahu PDC, PD ketika C, terus PD ketika C komplement, kita tinggal masukin nih datanya. PD ketika C itu 0,7, P ketika C itu 0,1, ditambah PD ketika C komplement itu 0,2, terus PC komplement itu adalah 0,9. Nanti di 0,07, 0,14 dapat 0,25. Nih PD-nya. Nah, dari sini kita bisa masukin nih ke dalam sini. Ke dalam persamaan yang ini, Bayes theorem ini. Kita tahu PD ketika C itu 0,7, terus PC itu 0,1, terus PD itu 0,25. Nanti ini didapat 0,07 kali 4, didapat ini 0,28. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini?
Ini masih cukup gampang. Sebenarnya kalau banyak latihan. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu yang bagian B. Nah, yang bagian B ini, yang ditanya, probability dari sistem pipe itu punya korosi, tapi dari mesin tesnya itu dia hasilnya negatif. Atau bisa dibilang, si mesinnya itu nggak ngedetect dia ada korosi, tapi sebenarnya ada korosi. Gitu. Jadi, peluang terjadinya korosi ketika si mesinnya itu nggak detect adanya korosi. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kita sama juga pakai Bayer's theorem karena yang kita tahu adalah data dari ini. Data kebalikannya. PD ketika C. PD ketika C komplement. Salah. Oh, wait. Oh iya, yang kita ketahui itu adalah peluang dari D ketika C. Nah, dari sini, dari dua data ini, kita bisa tahu, ini kan kita dari Bayer's theorem, kita dapatnya peluang DC ketika C dikali PC dibagi dengan PDC. Nah, PC ini kan kita udah ada. PC ini udah ada. Terus PD komplement itu kita ada dari sini. Kalau kita dari sini, dari ini, PD komplement itu kan sama dengan 1 minus 0,25. Sama dengan 0,75. Ini kita dapat dari sini. Terus PC-nya udah ada. Kita tinggal cari PD komplement dari C. Nah, kita tahu kalau misalnya ketika dia kasus C, yang ini, ketika kasusnya C, ketika C, itu ada dua kemungkinan terjadi. Ketika ada korosi, ada dua kemungkinan. Si alatnya ngedetect, atau si alatnya nggak ngedetect. Ini kemungkinannya, total kemungkinannya ini 1. Nah, terus kita tahu, peluang D terjadi ketika C, yang ini, itu 0,7. Maka, peluang D komplement terjadi ketika C, peluang D komplement terjadi ketika C, itu sama dengan 1 diminus peluang ketika D ketika C. Ini kan kita tahu PD ketika C itu 0,7, maka kita dapat peluang dari D komplement ketika C itu sama dengan 0,3. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat nih PD komplement ketika C, terus PC-nya kita tahu juga, terus PD komplement kita tahu, kita tinggal masukin ke rumusnya. Ini 0,3 dikali PC-nya itu 0,1 dibagi dengan PD komplement itu 0,75. Didapat di sini 0,04 gitu untuk yang bagian B. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalau ada yang mau dijelasin ulang, Kak, silakan. Kalau nggak ada lanjut dulu ya, nomor 3. Nah, di sini kita punya joint probability X sama Y. Terus di sini kita disuruh prove that the function is a valid joint probability distribution function. Oke. Nah, jadi di sini untuk kita mengetahui dia itu valid atau enggak, kita punya dua syarat. Ada dua syarat. Yang pertama adalah untuk setiap range
fxy itu dia nilainya harus lebih dari 0. Jadi nggak ada peluang negatifnya. Terus yang kedua adalah ketika ini diintegralkan, terhadap semua daerahnya, ya ini akan bernilai 1. Itu kedua syaratnya. Nah, di sini kita lihat untuk dia di daerah yang bagian bawah ini, itu kan dia probability-nya 0. Berarti oke, masih masuk di dalam syarat yang pertama. Syarat 1, ini syarat 2. Syarat pertama masih masuk. Terus kita lihat yang bagian ini, yang bagian atasnya. Apakah dia masuk syarat atau tidak? Nah, caranya gimana? Kita harus ngecek. Kita harus ngecek apakah dia ada nilai negatif atau enggak. Jika dia masukin angkanya. Terus yang kedua adalah ketika diintegralkan x dy itu dia sama dengan 1. Kita mungkin kerjain dulu yang bagian 2. Ini kan dia integral 3x minus y per 9. Terus karena di sini selain dari wilayah x sama dengan x di antara 1 sama 3 dan y di antara 1 sama 2, mungkin kita nggak usah hitung karena dia nilainya 0. Jadi di sini ketika kita lihat di x dy, di sini x-nya dari 1 sampai 3, y-nya 1 sampai 2. Jadi kita tinggal integralin. Sama dengan ya, x kuadrat per 2 minus y 9 1 sampai 3 integral 1 2 dy. Ini sama dengan ini tinggal masukin nilainya dapat 1 sampai 2 27 per 2 minus 3y per 9 minus 3 per 2 minus y per 9 dy. Dari sini dia didapat 1 sampai 2 27 24 per 2 24 per 2 minus 2y per 9 dy. Lanjut kita integralkan terhadap y. Ini kita dapat dia 24 per 2y minus karena dia 2y dapatnya y kuadrat 9 dari 1 sampai 2. Kita masukin nilainya dapat 24 minus 2 kuadrat per 9 dikurang 1 12 minus 1 per 9. Jadi dapat 24 kurang 4 20 dikurang 11 per 9. Nah, dapatnya 1. Berarti benar kalau untuk syarat yang kedua ini benar dia kalau dia adalah suatu joint probability distribution function. Karena dia ketika diintegralkan totalnya dia hasilnya 1. Terus ini sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat hasilnya, yang ini sebenarnya mudahnya, yang bagian ini tentuin dia negatif atau positif, kita bisa lihat aja dari sini. Kalau misalnya nih kita masukin nilai x-nya paling negatif, ini kan dia maunya 3x minus y itu harus lebih dari 0 nih. Untuk dia dari 0 sampai x terus 0 sampai y. Nah, kita lihat nih di sini.
Kalau misalnya kita masukin aja X-nya yang paling kecil, terus Y-nya paling gede, kita masukin ke sini, nanti dia dapatnya 3 minus 2/9. Ini tuh masih lebih dari 0. Jadi di sini untuk suatu apapun nilai X sama Y, jika dia dimasukin ke sini, itu dia probability-nya dia masih lebih dari 0. Kayak gitu. Jadi sebenarnya syarat yang pertama itu juga terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, maka dia termasuk joint probability distribution function. Kayak gitu untuk yang A. Ada yang mau ditanya dulu dari sini? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Yang bagian B itu marginal density function of X dan Y. Nah, kalau di sini, marginal itu, berarti kita disuruh cari fx-nya dan fy-nya. Nah, caranya gimana? Caranya itu sebenarnya kalau untuk nyari fx, itu kita tinggal diintegrasiin aja terhadap y di fx, y tadi. Kalau yang ini, itu kita integrasikan terhadap x di x, y tadi. Itu untuk marginalnya. Nah, sekarang kita masukin aja ini berarti 3x minus y/9. Kita masukin aja ini kan y-nya dari 1 sampai 2. 3x minus y/9 dy. Jadi kita dapat di sini langsung integralin aja 3xy minus y kuadrat per 2/9 dari 1 sampai 2. Nanti didapat nilainya 6x minus 2/9 dikurang 3x plus setengah per 9. Didapat dia 3x minus 3/2/9. Ini kita dapat fx-nya. Terus untuk y-nya, sama kita integralin lagi kayak tadi. Integral dari 1 sampai 3. 3x minus y/9 dx. Terus sini dia langsung aja kita integralin, dapat 3x kuadrat per 2 minus xy per 9 dari 1 sampai 3. Nah, kita masukin angkanya, didapat 27/2 minus 3y per 9 minus 3/2 minus y per 9. Dapat fy-nya itu sama dengan itu kurang 3, 2, 4, 12 minus 2y per 9. Udah deh ini join probability-nya, join marginalnya. Nah, terus di sini kenapa dia nggak diintegralin dari minus hingga sampai tahingga? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan dia nilainya 0 ya, untuk selain dari ini. Jadi sebenarnya kita bisa langsung aja integralin di daerah sini aja. Karena yang bisa diintegralin dan yang punya nilai itu cuma di daerah sekitar sini. Kayak gitu. Itu untuk B. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, yang ditanya, apakah X dan Y itu independen? Nah, cara untuk ngebuktiin ya, itu kita bisa ini itu dia ada syaratnya. Ketika dua event itu independen, ketika
kalau misalnya peluang dari A dan B-nya itu sama dengan PA dikali PB, nah ini dia independen nih. Nah, sekarang kita bisa coba nih. Kalau dari kasus ini, karena dia X sama Y, berarti peluang dari X plus Y itu apakah dia sama dengan PX kali PY? Ini kita perlu pertanyakan, apakah dia sama atau enggak. Nah, di sini kan kita punya peluang X dan Y itu dia kan kita punya ini nih. 3X minus Y per 9. Yang ini. Nah, terus kita punya PX sama PY yang ini tadi. Yang ini sama yang ini. Kita masukin. Ini kita dapat 3X minus 3 per 2 per 9 dikali dengan 12 minus 2Y per 9. Nah, kita tinggal kaliin nih. Apakah yang kiri dan kanan nanti kita lihat sama atau enggak dia. Nah, di ini kan dia ya udah 3X minus Y per 9. Terus yang kanan ini ketika kita kalikan, kita dapat hasilnya 36X minus 6XY. Nah, ini ada XY-nya aja, ini udah ini menyebutkan kalau dia sebenarnya nggak sama, nggak independen. Ini tapi kita kerjain dulu aja. 18 plus 3Y. Ini ya, 36X minus 1. Oke. Per 81. Nah, kita lihat nih. Ini ada XY di sini. Ini XY. Tapi di sini cuma ada X sama Y doang. Terus nilainya beda. Nah, kalau kayak gitu, itu kita bisa simpulkan kalau misalnya ini tuh tidak sama dengan biru dia. Itu tidak sama dengan. Jadi, karena ini tidak sama dengan ini, maka bisa kita bilang kalau A dan B itu tidak independen. Salah, di sini X dan Y itu tidak independen. Kayak gitu. Gitu, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oh, ini ada yang nanya nih. Peluang dari C komplemen itu kenapa 1 minus BC? Oh, itu karena gini. Jadi, eh, C komplemen kan itu sebenarnya artinya adalah yang bukan C. Jadi kalau misalnya peluang C itu adalah misalnya kita sebut dia nilainya X, berarti yang bukan C itu ya 1 minus X. 100% dikurang peluang dari C tadi. Nah, misalnya nih, kalau ada nasi kuning sama nasi goreng. Kalau peluang eh, kita dapat nasi kuning itu misalnya EC. Nah, peluang kita agar dapat nasi kuning itu ya 1 minus peluang dapat nasi kuning tadi. Di mana itu cuma ada nasi goreng doang. Kayak gitu kurang lebih sebenarnya. Nah, tuh kalau nggak ada yang nanya dulu, kita lanjut dulu ke yang bagian D. Find the probability Px lebih dari 2. Nah, ini kita lihat D. Itu kan peluang X lebih dari 2. Ini berarti kita pakai yang marginal tadi. Kayak yang marginal. Yang X. Nah, terus di sini kita lihat. Ini kan kita bisa dari sini tadi. Dari sini. Kita bisa pakai kumulatif. Dengan mengintegralkan. Mengintegralkan ini
dari titik tertentu sampai titik tertentu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari batasnya, ini kan untuk X itu dia batasnya dari 1 sampai 3. Ini tuh untuk 1 sampai 3. Nah, kalau gitu, kalau misalnya kita mau ngecek peluang ketika X lebih dari 2, maka kita bisa tuliskan ini sebagai ini peluang ketika X lebih dari 2 adalah ini 100%. 100% itu berarti dia dari minus tahingga sampai tahingga. Atau kalau misalnya di kasus ini karena dia range-nya cuma 1 sampai 3, berarti 1 sampai 3 dikurang peluang dari X ketika dia kurang dari 2. Kayak gini. Karena kalau misalnya kita jumlah nih, ini ditambah ini, nanti hasilnya 100%. Nah, nanti kita tinggal balik nih. Peluang X lebih dari 2 itu 100% dikurang peluang X kurang dari 2. Gitu. Nah, di sini kita tinggal masukin 1 minus, ini integral 1 sampai 2 dari tadi mana? 3X minus 3 per 2, 9. 3X minus 3 per 2, 9 dx. Kita tinggal integralin ini, dapatnya 3 per 2x kuadrat minus 3 per 2x per 9. Ini dihitung dari 1 sampai 2. Terus kita tinggal hitung, di sini dapatnya 6 minus 3 per 9 minus 3 per 2 minus 3 per 2 per 9. Habis nih. Jadi kita dapat 1 minus 3 per 9. 1 per 3. Didapat peluangnya itu 2 per 3. Itu untuk yang bagian D. Ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang E. Find the joint cumulative distribution FXY 2, 1,5. Nah, kalau kasus yang kayak begini, FXY 2, 1,5. FXY 2, 1,5. Itu tuh artinya kita melakukan kumulatif dari si fungsi tadi. Dan karena dia yang fungsinya punya nilai di antara 1 sampai 3, untuk X-nya sama Y-nya itu 1 sampai 2, jadi kita bisa tidak sampai di situ aja. Di sekitaran situ aja. Nah, kalau misalnya kita lihat, itu dia bakal kita integralin Fx, Y. Oh, sini langsung aja. Ini Fxy 2, 1,5 dx dy. Nah, 2 sama 1,5 itu artinya apa? Berarti dia untuk X-nya itu dari minus hingga sampai 2. Atau bisa kita bilang juga sini 1 sampai 2. Karena yang dari minus hingga sampai 1 itu nggak ada apa-apa. Terus untuk Y-nya, berarti dari 1 sampai 1,5. Atau sebenarnya hasilnya minus hingga sampai 1,5. Nah, ini kita tinggal integralin nih. Kan 1,5 itu 1,2 fxy-nya itu tadi ini 3x minus y per 9. 3x minus y per 9 x dy. Kita tinggal integralin 1,5. Ya, integralkan terhadap x dulu, 3x kuadrat per 2 minus xy per 9. Dari 1 sampai 2. Kita masukin nilainya. Di sini dia dapatnya 6 minus 2y per 9 minus 3 per 2 minus y per 9. Y dapat dia, ini berarti 6 per 2 itu 4,5.
4,5 minus Y per 9 DY. Terus kita integralkan terhadap Y. Jadi dapat 4,5 Y minus Y kuadrat 2 per 9 dihitung dari 1 sampai 1,5. Nanti dapat dia 4,5 kali 1,5 minus 1,5 kuadrat per 2 bagi 9 dikurang 4,5 kali 1 minus 1 per 2 bagi 9. Tarik dulu. Dapatnya itu 4,5 kali 1,5 minus 1,5 2 9 dikurang 4,5 minus 1,5 9. Dapatlah dia 0,1805 untuk yang bagian E. Itu ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Saya minut lagi ya. Itu untuk yang nomor 3. Jangan dong. Nah, udah terakhir soal lagi. Nah, WMN. Soal nomor 4 yang tahun kemarin. Nah, terus ini ada, coba baca dulu deh soalnya. Sok. Nah, jadi di sini ada sobat ferry yang bisa carry bus sama mobil. Nah, terus di sini diketahui dia $3, untuk bus itu $8. Terus kita punya joint distribution dari keduanya. Di sini dia ada bentuknya dalam bentuk diskrit. Untuk mobil ini, terus untuk bus ini. Terus yang ditanya expected profit dari trip dari ferry-nya yang ini. Nah, di sini kita misalkan profit itu variabelnya sebagai misalnya Y. Ini variabelnya. Nah, terus kita ditanya itu expected value dari Y. Yang mana nilainya itu adalah sigma itu sama dengan 1 sampai M dari Y kali FY. Yang mana FY itu kita bisa lihat dari sini. Ini FY nih, nilai dalam tabel ini. Ini kan dia adalah joint distribution atau probability-nya. Yang ini. Itu tuh probability-nya. Nah, dari sini nanti kita tinggal hitung totalnya. Ini dikali profitnya ketika kondisi ini dikali ketika profitnya kondisi ini, terus ini dikali ketika profitnya adalah, kalau di sini berarti dia 2 kan, tambah 0 bus berarti dia $6. Nah, biar memudahkan kita bikin aja tabel untuk profitnya. Ini dia, wait. Oh, dua, ya, satu, dua, tiga, empat, lima.
Ini untuk busnya. Terus untuk mobilnya, oh satu, 0,12. Nah, di sini kita langsung kali aja di sini. 0,01 ketika di sini kan profitnya dia 0 ya. Kalau kali 0,01 ya udah 0. Ketika di sini profit dari karya itu kan $3. Jadi kita dapat dia di sini 0,03 untuk hasil sigmanya. Ini tuh Y kali FY. Data di dalam sini. Terus untuk di sini itu 0,03 profitnya itu kan dia $6. Jadi dia dapatnya 0,18. Nah, terus nanti kita hitung. Jadi harusnya hasilnya segini. 0,24, 0,88, 0,98, 0,48, 1,14, 1,32, 1,68, 1,89, 3,9, 3,84, 1,4, 1,14, 3,2, 2,58, 0,92. 0,02 kali 10. Oke, segini kira-kira untuk Y kali FY-nya. Terus nanti setelah itu kita sigmain. Nanti semua ini kita total yang di dalam sini. Nanti didapat nilainya tuh 24,8. Jadi ini expected value dari kasus ini untuk profitnya. Begitu kurang lebih. Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyain? Any question? Kak, itu FY-nya tuh yang mana ya, Kak? Nah, kalau di sini FY-nya itu yang di dalam sini. FY itu kan sebenarnya probability-nya ya. Nah, di sini dia dikasih joint distribution-nya. Show. Joint distribution-nya. Ini, joint distribution-nya itu ini. Angka-angka dalam sini. Ini FY-nya. Itu FY. Kalau Y-nya? Y-nya itu profitnya. Hmm, Di sini kita kan yang ditanya kan expected dari profitnya. Nah, kita asumsiin profitnya itu adalah suatu variabel yang disebut Y. Nah, kalau kasus di sini, misalnya kita pilih sebarang kasus. Misalnya yang ini kan dia berarti plusnya 2, karnya 1. Berarti itu kan dia total profitnya di kondisi itu adalah 8 kali 2 tambah 3. Berarti dia dapat 19. Nanti untuk Y kali FY-nya tinggal kita kali tuh 0,06 kali berapa tadi? 19. Gitu. Kita lakuin untuk semuanya. Ini FY-nya, terus Y-nya adalah profitnya tadi. Kalau di sini kan dia tadi profitnya itu 0. Kalau di sini profitnya dia berarti 3. Kalau di sini dia profitnya 8. Kalau di sini profitnya tuh 11. Yang ini tuh dia 14. Itu untuk seterusnya. Nanti tinggal profitnya dikali dari probability-nya. Itulah expected value dari profitnya. Kayak gitu. Menjawab. Oke, aman, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oh, enggak ditanya balik. Ganda guys. Tes. Iya. Eh, Udah ya guys.
Begitu kurang lebih untuk yang ini. Kalau nggak ada lagi nanya. Next bakal Adi yang ngejelasin. Silakan Adi lah. Oke. Terima kasih Theo udah menjelaskan berbagai hal. Mungkin di sini bakal kita mulai dari nomor 5 aja langsung. Sama sebetulnya buat nomor 4 barusan itu kalian bisa tinggal tambahin aja tiap row sama kolomnya. Nanti dikaliin sama spesifik ininya kalau misal kalian bingung. Cuma harusnya nggak akan kebingungan sih. Nanti kalau misalkan masih bingung, tanya lagi lah. Theo masih standby harusnya. Ini Teh, suaranya aman Teh? Oke. Jadi buat nomor 5 ini tuh, kita diminta buat analisis peluang dari sebuah pabrik mobil, karena dia itu katanya khawatir kalau semisal nanti itu ada kegagalan di braking mechanism-nya. Nah, di sini karena dia itu bisa bikin catastrophic failure, jadi perlu dihindari. Kita diminta buat hitung beberapa hal, dan ternyata dia itu terdistribusi secara Poisson random variable, atau ada yang harusnya formulanya dikasih sih di ujiannya. Kalau nggak salah tahun lalu pun dikasih yang formulanya itu F-nya sama dengan E pangkat minus lambda dikali T dikali lambda dikali T dipangkatin K atau X kadang bagi K faktorial. Yang mana di sini tuh si K di sini tuh berapa kalinya? Berapa kali fail. Terus yang di bawah pun sama, K-nya itu K yang sama. Terus lambdanya itu harusnya dikasih tahu. Nah, ini biasanya dari soal. Terus ini tuh periodenya. Nah, di sini buat kasus ini itu sebetulnya T-nya 1. Buat kasus ini, T-nya itu sama dengan 1, karena kita nggak dibilang secara spesifik si lambda ini tuh buat berapa. Nah, contoh kalau semisal kita perlu ngubah nilai T-nya, ketika semisal katanya lambdanya itu sama dengan 6 per menit misal. 6 per menit. Terus kita itu diminta ngitungnya hitung untuk 2 menit sekali misal. Nah, karena di sini ada ini yang bikin T-nya itu sama dengan 2. Tapi buat kasus ini kita nggak ada, jadi aman aja. T-nya kita langsung bisa set 1 aja. Terus kita udah siap sebetulnya dan kita udah tahu ini misal dikasih tahu lambdanya itu sama dengan 5, terus di bagian A kita itu diminta ngitung probability at most 3 cars per year will experience a catastrophe. Oh, nah ini kan per year. Ini juga kan per year juga, jadi T-nya 1. Yang bikin T-nya 1. Di sini T sama dengan 1 sebetulnya. Ini nggak akan terlalu sulit, cuma mungkin yang sulit itu bagian kita translate dari bahasa Inggrisnya menjadi model statistikanya. Di bagian A itu kan tadi katanya at most 3 mobil yang fail. Karena di sini tuh paling banyak 3, artinya K-nya itu kurang dari atau sama dengan 3. Dan buat ini kita bisa bagi aja kalau K-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, dan K-nya sama dengan 3. Karena di sini tuh dia K-nya discrete, bukan continuous.
Kalau diskrit kan berarti ya 0, 1, 2, 3 bilangan bulat lah sebetulnya. Bilangan bulat positif. Udah. Habis itu berarti di sini kita punya formulanya itu karena T-nya 1, lambdanya 5. Berarti probability untuk tiap nilai K-nya itu akan sama dengan E pangkat minus 5 dikali 1 kali 5 dikali 1 pangkatin K dibagi K faktorial. Buat masing-masingnya tinggal dihitung aja. Berarti buat F dari K-nya itu kurang dari sama dengan 3. F1, F0 dulu, tambah F1, tambah F2, tambah F3. Sini berarti harusnya E pangkat minus 0 dikali 5 pangkat 0 dibagi 0 faktorial tambah E pangkat minus 1 dikali 5 pangkat 1 dibagi 1 faktorial tambah E pangkat minus 2 kali 5 pangkat 2 kok 0? Sorry. Ini harusnya min lambda ya. Ini minus 5 berarti minus 5 dibagi 2 faktorial dan seterusnya sampai 3. Berarti ini yang terakhir. 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ini harusnya bisa kita hitung pakai kalkulator aja. Sebentar. Kalau dihitung tuh guys. Aduh. Ini harusnya jadi suatu nilai lah, kurang dari 1 yang pasti. Nanti kalian boleh bantu hitung aja mandiri. Biar cepat kita langsung ke bagian B-nya. Di bagian B itu diminta peluang kalau lebih dari 1 mobil yang mengalami catastrophic failure. Berarti di bagian B itu dia kan more than one car. Artinya berarti di sini tuh K-nya itu lebih dari 1. Atau artinya K-nya itu sama dengan 2, 3, 4, so on. Ini kan kalau misalkan kita hitung satu-satu tentunya nggak akan selesai karena kita harus hitung up to infinity sebetulnya. Makanya kita pakai konsep bahwa yang tadi P dari X itu akan sama dengan 1 dikurangi P dari X komplementnya. Dalam kasus ini berarti kalau kita ngitung P dari K lebih dari 1, itu akan sama dengan 1 dikurangi P dari K kurang dari sama dengan 1. Karena kan komplement dari more than a car berarti at most a car. Itu tadi lebih dari 1 car. Yang ini tuh berarti paling at most 1 car. Gini aja. Kalau udah harusnya kita bisa hitung juga. Gak akan terlalu sulit. Di atas pakai F, tapi di sini pakai P, ya udahlah ya. P dari K lebih dari 1 itu akan sama dengan 1 dikurangi. Nah ini tadi, karena ini kurang dari sama dengan 1, berarti kita bisa translate dia itu menjadi 0 sama 1 kan. Karena cuma ada 2 kemungkinan itu. Jadi E pangkat minus 5 dikali 5 pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah E pangkat minus 5 dikali 5 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Ini buat 0, K sama dengan 0. Ini buat K sama dengan 1. Nah, ini harusnya kalian dapat suatu angka. Oke, nanti
bisa hitung masing-masing aja. Mungkin buat soal nomor 5 ada yang ngebingungin? Pak, Kak, untuk yang T sama dengan 1 tuh dari mana ya, Kak? Oh, oke. Tadi emang agak belajar sih. Nah, jadi kita tuh bisa baca di sini kalau dia itu lambdanya 5 dan dia itu periodenya 1 tahun. Jadi 5 itu per 1 tahun. Nah, kalau semisal di sini ditanyanya bukan per year, tapi mungkin tiap 2 tahun misal. Nah, kalau tiap 2 tahun berarti T-nya itu 2. Jadi T itu sebetulnya berapa periode. Tuh. Jadi ini periodenya 1 tahun. Dan si T itu sebetulnya ini periode atau dalam konteks itu berapa tahun. Yang ya itulah periodenya itu. Tapi kalau semisal nanti di sini dibilangnya itu bukan per year, misal dia itu per 2 tahun misal. Nah, kalau dianya bilangnya per 2 tahun di soalnya, itu bukan berarti T-nya sama dengan 2. Itu tuh kita lihatnya di sininya. Jadi berapa kalinya si ini sih, si T itu. Kurang lebih. Udah cukup jelas? Oh, enggak. Oke. Ada lagi? Bukan periode mungkin harusnya. Interval. Interval dibagi periode. Tuh. Jadi interval yang ditanya di soal, itu maksudnya yang ditanya soal. Ini tuh info dari soal. Oke, mungkin kalau semisal gak ada yang mau ditanyain, kita bakal lanjut dulu ke soal berikutnya. Nanti kalau misalkan ada bingung sesuatu, boleh langsung tanya aja juga. Interrupt aja nggak apa. Di bagian soal nomor 6, harusnya ini jadi soal terakhir buat ujian tahun 2024. Di sini ada proses manufaktur buat silinder sirkular. Dan dia itu jadi komponen buat satu produk. Dan katanya dia itu usable. Nah, dia itu bisa dibilang usable kalau panjangnya itu lies between these values. Dan kalau diameternya itu lies between these values. Jadi di sini yang perlu tandai itu dannya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Dan kalau misal salah satunya berarti enggak, itu not usable. Terus di bagian sini katanya dia itu normally distributed. Nah, ini yang perlu ditandai juga. Kalau yang sebelumnya kan dia Poisson distribution. Kalau ini normal distribution, yang perlu ditandai. Dan dia itu punya min 8,54 cm. Atau itu kalau misalkan kalian sering lihat visual itu mu-nya itu. Enggak kelihatan ya. Itu mu dari si L-nya. Dan standard deviation-nya itu, berarti ini tuh si sigma-nya. Terus sigma L-nya. Terus diametersnya juga sama, dia normally distributed. Berarti kita bisa pakai tabelnya juga. Ini itu berarti mu dari si diameter, dan ini standard deviation dari si diameter. Harusnya datanya udah cukup buat kita. Mungkin nanti ditulis lagi aja mu L sama dengan 8,54 cm, terus sigma L-nya sama dengan 0,05 cm,
mu D-nya, dan si sigma D-nya. 0,01. Di bagian A, kita itu diminta persentase dari silinder yang length-nya itu fall outside the specified limits. Sini mungkin yang jadi kata kuncinya itu ini. Length fall outside the specified limits. Berarti dia itu either kurang dari 8,45 atau lebih dari 8,65. Itu dalam kata lain, secara matematis, pertanyaannya itu probability dari si L kurang dari 8,45 cm atau itu berarti kan digabung peluang dari L lebih dari 8,65 cm. Karena dia itu normally distributed, jadi kita bisa lihat tabel Z, normally distributed, itu berarti kita bisa pakai si lookup table. Biasanya dikasih sih di soal harusnya. Dan kalian kan udah diajarin juga ya buat bacanya. Dan kalau nggak salah, nah ini tabel yang dikasih di soal. Cuma nanti kan bakal beda-beda ya tabelnya tuh. Kadang ada yang pakai dari kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Itu mungkin yang perlu kalian cek dulu sebelum lihat tabelnya. Nah, sekarang buat pakai si tabel itu kita perlu normalisasi dulu L-nya. Normalize L-nya. Jadi kita tuh pakai domain Z, bukan L lagi. Bukan L. Nah, misal L1 itu batasnya, atau L1 itu sama dengan 8,45, ini misalin aja. Terus L2-nya itu batas atasnya 8,65 cm. Nah, buat ubah dari L ke Z itu, harusnya kalian udah dikasih tahu caranya. Ntar harus dikasih nggak? Kalau mungkin kalau itu nggak akan dikasih. Normal distribution. Mungkin formulanya nggak akan dikasih, tapi kalian harus ingat jadinya. Sini tuh X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, X itu, ini formula ya. Buat ubah. Sini X itu variabel awal. Jadi yang mau kita ubah dari sesuatu jadi Z. Nah, dalam konteks ini kan berarti L. Terus di sini tuh mu spesifiknya juga kalau kita mau ubah dari panjang jadi Z, berarti pakainya mu L juga, begitu si sigmanya. Terus sekarang kita bisa coba hitung buat Z1. Z1 itu akan sama dengan L1 dikurangi mu L dibagi sigma L. Ini tinggal input aja semuanya. Harusnya ini bakal jadi minus. Ini kan 8,45 dikurangi 8,54 dibagi 0,05. Ini ada baiknya dihitung aja sih sekarang. 8,45. Yaitu jadinya minus 1,8. Terus sekarang Z2 itu sama juga. Ini 8,65 dikurangi 8,54 dibagi 0,05. Jadinya 2,2. Nah, ini positif. Karena kita itu bisa dilihat di sini pengen nyari P dari ini dan dari ini, berarti artinya misal ini tuh kita misalin aja deh. Jadi P dari A. Di
nilai dari probability dari bagian A. Berarti PA itu akan sama dengan P dari Z itu kurang dari 1,8 minus, atau P dari Z lebih dari 2,2. Jadi ini sebetulnya ekivalensi aja. Yang awalnya L ubah jadi Z, terus yang awal 8,45 jadi ini, yang awalnya L ini jadi Z juga, ini pun sama kayak gini. Kalau udah, nah ini tuh artinya kalau misalkan digambar di grafik yang bell curve itu, nah ini kan gambarnya biasanya kayak gini. Nah, misalnya ini minus 1,8, terus ini tuh 2,2. Berarti yang pengen kita cari itu sebetulnya pertama yang kurang dari minus 1,8 dan yang lebih dari 2,2. Nah, ini ditambah ini, itu jadi yang kita cari. Sekarang kalau misalkan lihat di tabel, nah yang disediain di tabel itu kan buat yang tabel yang ini bisa dilihat. Nah, jadi yang value computed yang di sini tuh buat luasan di bagian kirinya si Z yang negatif. Jadi udah sesuai sama yang kita pengen, karena kan ini adanya di bagian kirinya min 1,8. Habis itu tinggal lihat aja, ini min 1,8, terus kita lihat yang bagian 0,0-nya di mana, ini kan. Jadi kita lihat yang paling kanan dari min 1,8. Yaitu di ini, 0,03593. Ini kita punya P dari Z kurang dari min 1,8 itu sama dengan 0,03593. Itu dari tabel. From table. Nah, sekarang kita perlu lihat buat Z lebih dari 2,2. Sebetulnya kalian bisa pakai gambar yang ini, masih bisa pakai tabel yang ini, meskipun di sini nilainya itu negatif. Tapi kalau misal kalian nanti ragu, kalian boleh lihat, nah kira-kira dikasih enggak gambarnya. Ini buat yang positifnya, jadi 2,2 ada, terus buat 0,0 pun sama, ada di, kalau ini ada di kirinya. Nah, cuma yang perlu diperhatiin adalah ini tuh lihat, jadi yang dikasih di tabel itu nilai dari luasan bagian kirinya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sini, kita kan pengennya di kanannya si 2,2. Nah, kalian tuh punya dua cara. Misal kita pakai dua tabelnya aja. Pakai tabel yang kedua, itu kalian tinggal 1 dikurangi P dari Z kurang dari 2,2. Yang mana ini tuh ada di tabel 2. Nah, kenapa itu kurang dari? Karena ini, karena yang diarisir itu yang di bagian kirinya. Makanya dia tuh sebetulnya peluang yang kurang dari. Dan ini bahkan ditulis di sini pun, kurang dari. Nah, kalau dilihat di 2,2 itu dia 0,986097. 986097. 0,986097. Bentar. 1 dikurangi 986097. 0,013903. Bisa juga kalian tuh pakai cara yang kedua. Dan itu akan sama dengan peluang dari Z kurang dari min 2,2. Kalau yang ini dari tabel 1. Kalian boleh pakai yang manapun yang menurut kalian lebih nyaman. Dan kalau kita lihat di tabel nomor 1, ini minus 2,2 di bagian 0,0, berarti kan ada di sini
Dan nilainya sama persis. Kan emang udah seharusnya sama. Mungkin kita buletin aja lah ya. Ini jadi 0,013903. Nah ini mungkin buat yang bertanya kenapa ini bisa. Kalau misalkan kita punya bell curve kayak gini, terus kita punya nilai minus 2,2, ini 2,2. Sebenarnya tadi yang pengen kita hitung itu kan sebelah kanannya 2,2 ini. Nah kalau kita hitung luasnya, harusnya itu tuh sama kayak luasnya kiri dari minus 2,2, karena dia kan simetri ya. Ini sama ini tuh sama besarnya, karena dia simetri terhadap sumbu Y. Itu buat bagian A, tapi ya itu baru bagian A-nya yang kita kerjain. Buat bagian A dulu, ada yang mau ditanyain mungkin? Permisi Kak, saya Ya. izin bertanya Kak. Jadi untuk menghitung jawaban asli dari poin A itu, jadi apakah caranya 1 dikurangi P Z kurang dari 2,2 dikurangi lagi dengan peluang dari Z kurang dari minus 1,8? Oh ya, lupa ya, belum dicari ya. Bentar. Aduh, agak lupa. Bentar, kalau gitu. Nah, tadi, oke sorry, belum selesai tanya bagian A tuh. Yang kita pengen tuh kan PA sama dengan di P dari Z kurang dari minus 2,2 atau P dari Z minus 1,8 ya. 1,8. Nah, ini tinggal tambahin aja sih sebenarnya. Tinggal tambahin P dari Z kurang dari minus 1,8 ditambah P dari Z lebih dari. Jadi kalau dia independen, itu atau jadi tambah. Nah, tapi kalau dia dan, jadi kali. Itu aja. Habis itu tinggal kalian jumlahin aja sih sebenarnya. Yang barusan nanya gimana? Baik, sudah menjawab Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke. Tapi jangan salah juga, karena di soal tuh kan dimintanya dalam persentase ya. Jadi kalian mungkin ubah jadi persentase aja. Tinggal dikali 100%, jadinya berarti 4,9833%. Oke. Di bagian A kita udah selesai kurang lebih. Untuk bagian B, soalnya bagian B itu kita ditanya persentase cylinder produce diameters fall outside the specified limits. Nah, ini juga sama, yang di highlight dari soal ini itu ada ini diameters fall outside, dan limitnya itu kan dari 1,55 sampai 1,6. Berarti essentially yang ditanya itu misal kita misalnya PB, P dari diameternya itu kurang dari 1,55 atau P dari D-nya itu lebih dari 1,6. Sama juga di sini kita ubah dulu jadi Z. Misal katakan ini jadinya D1, ini D2, kayak tadi Z1 itu sama dengan D1 dikurangi mu D dibagi sigma D. Berarti 1,55 dikurangi mu D-nya itu 1,57 dibagi 0,01, ini 2. Terus Z2-nya itu sama dengan D2 dikurangi mu D dibagi sigma D. 1,6 dikurangi 1,57
Ini minus ya. Jangan lupa. 0,01. Ini 3. Berarti di sini kita bisa bilang PB-nya itu sama dengan P dari Z kurang dari min 2 atau P dari Z lebih dari 3. Ini sama aja harusnya. Dan ini kayak soal sebelumnya, dia cuma ekivalensi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terus mungkin ini tadi takut kelupaan aja. Itu karena atau. Itu sama kita lihat lagi dari tabel. From table. Terserah kalian mau pakai metode yang manapun. Jadi P dari Z kurang dari min 2 itu sebenarnya ini kurang dari sama dengan seharusnya. Akan sama dengan, nah kita lihat yang minus 2. Ini tiba-tiba hilang. Tuh. Udah. Oh, sorry. Harusnya ini tabel ini ada di atas sana. Nah. Let's tutup aja. Nah, adalah biarin. Tadi kan kita ngitung yang kurang dari minus 2. Dan tabel yang ini itu benar-benar buat Z kurang dari suatu nilai Z. Langsung kita pakai yang minus 2. Yang minus 2 tuh di sini. Dan 0,0 itu di ujung kanannya. Jadi 0,2275. Itu 0,22. 0,02275. Terus ini P dari Z lebih dari sama dengan 3. Nah, itu sebenarnya bakal sama dengan P dari Z kurang dari sama dengan min 3. Atau kalian bisa pakai P dari tadi kayak yang sebelumnya 1 dikurangi P dari Z kurang dari sama dengan 3. Dua-duanya harusnya hasilnya sama. Dan biar lebih gampang sebetulnya karena di sini kita nggak perlu ngurangin dari 1, jadinya kalau pakai tabel 1 lebih gampang. Lihat aja yang min 3, terus yang pas 0,0 berarti 0,00135. 0,00135. Akhirnya berarti PB tadi itu akan sama dengan P dari Z kurang dari sama dengan min 2 atau P dari Z lebih dari sama dengan 3. Ini ditambah ini jadinya 0,02275 00135. Tinggal ditambahin sebentar. 02275 tambah 135 0,0241 atau 2,41%. Ini PB. Harusnya PB sama bagian B sama bagian A nggak jauh beda lah. Mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi dulu? Aman berarti. Nah, buat bagian C harusnya lebih mudah buat dikerjain. Jadi di sini bagian C itu kita diminta persentase dari silinder yang nggak bisa dipakai. Nah, jadi mungkin kita coba breakdown dulu. Kalau misalkan ngertiin soalnya dalam bahasa Inggris harusnya kalian udah bisa, tapi kalau buat convert dari bahasa Inggrisnya jadi mathematical model mungkin itu agak challenging buat beberapa orang. Nah, di sini kita itu bisa baca lagi dulu aja di soalnya. Kapan dia itu nggak bisa dipakai? Nggak bisa dipakai itu berarti di luar dari kriteria ini. Sini kan dikasih kriteria yang usable. Berarti yang
kena bius itu yang komplemennya dari ini. Atau dalam kata lain cylinders bius itu kan dia itu nggak bisa dipakai kalau misalkan salah satu terpenuhi, either panjangnya yang di luar ini atau diameternya yang di luar ini. Karena kalau salah satu aja udah fail, berarti kan ya kita nggak bisa pakai. Jadi dalam bahasa matematisnya mungkin bisa dibilang L-nya itu kurang dari 8,45 atau L-nya itu lebih dari 8,65 atau D-nya itu kurang dari 1,55 atau L-nya itu L-nya D-nya itu lebih dari 1,6. Dan keduanya ini kan udah kita compute sebelumnya. Ini bisa dilihat lagi di bagian atas. Ini tuh sama aja kayak PA dan ini tuh sama aja kayak PB. Kan? Nah, itu kan dia persentase silinder yang length-nya itu dia outside specified limits, begitupun yang B. Akhirnya tinggal kita coba elaborasiin aja karena tadi kita udah hitung sebelumnya. Kira-kira gimana? Di sini persentase dari silinder bius itu sebetulnya bisa kita bilang sebagai peluang dari length yang outside limit atau si diameternya yang outside limit. Nah, gini. Saya karena bis benar. Bukan. Ya benar deh, atau. Dan berarti di sini tuh kita mau hitung P dari A atau P dari B. Nah, cuma ini kita nggak bisa pakai tambah. Nggak bisa pakai tambah langsung. Karena dia itu dependent. Nah, dua ini tuh dependent. Maksudnya dependent itu, jadi mungkin kita pakai diagram Venn aja biar mudah. Misalnya ini lingkaran dari yang ini tuh lingkaran buat L outside limits, dan yang ini tuh lingkaran buat D yang outside limits. Dan harusnya kan dijumlahin itu jadi ada bagian yang ini. Kenapa? Harusnya kan kita tuh pengen ngitung semua bagian gabungan dari ini. Nah, kalau misalkan kita tambahin langsung dua-duanya, jadinya yang irisannya ini tuh kehitung 2 kali. Karena ingat ada yang silindernya itu diameternya jelek dan panjangnya pun udah jelek. Jadi kita nggak bisa tambahin karena terms yang ini ada 2 kali. Karena harusnya kan yang bagian ini tuh ada buat yang ini, ada juga buat yang ini. Jadi kita itu bisa bilang justru jadinya 1 dikurangi, bukan 1 dikurangi, justru PA ditambah PB. Nah, ini kan PA ditambah PB itu udah lingkaran yang L ditambah lingkaran yang D, yang outside limit. Nah, tapi ingat tadi yang bagian si irisannya jadi ketambah 2 kali. Makanya kita harus kurangi sama irisannya. Tinggal dikurangi sama P dari
A diiriskan sama P dari B. Akhirnya kita bisa hitung dengan, tadi kan di atas udah ya, PA-nya itu berapa, 0,04 sekian, lupa. 0,04 9833 tambah 0,0241 dikurangi, nah bagian yang ininya tinggal kalian sebenarnya bisa dihitung, tinggal PA dikali PB aja. PA kali PB 0,04983 dikali 0,0241. Nih. 0,049833 0,0241 dikurangi 0. Jadinya 0,0723 atau 7,273%. Itu buat bagian yang PC. Nah, ini buat bagian C-nya. Ada yang bertanyain mungkin? Kak. Ya. Tadi kenapa dia independen ya, Kak? Oh. Karena sebetulnya singkatnya independen itu kejadian satu nggak mempengaruhi kejadian yang lain. Kayak semisal ini kan dia tuh manufaktur panjang sama manufaktur diameternya itu nggak terlalu saling mempengaruhi kan sebetulnya. Kayak ya kita manufaktur si luarnya, dan kalau luarnya gagal ya kan dia nggak mempengaruhi kegagalan si diameternya. Sorry, bukan luarnya. Kalau panjangnya gagal, dia kan nggak terlalu mempengaruhi kegagalan si diameternya. Nah itu makanya dia bisa dibilang dia itu independen dua kejadiannya. Beda kalau kayak mungkin contohnya yang dependent itu kayak hasil yang berikutnya itu bergantung sama hasil kejadian B itu bergantung sama hasil kejadian A. Nah, itu berarti dia dependent. Kayak semisal mungkin apa ya? Kalau misalkan manufaktur itu kayak bikin sesuatu tapi dia itu perlu dikerjain lagi buat sesuatu yang selanjutnya. Nah, itu jadinya dua kejadian yang dependent. Itu. Kayak mungkin mau bikin lubang buat bor, itu kan bikin lubang buat bor itu kejadian A, terus kejadian B-nya itu misal bikin si ukuran dari si thread-nya, itu kan jadi dua kejadian berbeda sebetulnya. Tapi nanti proses bikin thread itu bakal bergantung sama besar atau kecilnya lubang dari thread-nya sendiri. Nah gitulah kurang lebih. Udah cukup jelas belum? Oke. Jelas, Kak. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau mau dengerin dia nyanyi? Ya? Mau yang poin Sorry, patah-patah. mau lihat yang jawaban poin B. Oh ini. Ya makasih Kak, bentar. Gimana? Sebentar Kak, cuman mau lihat dulu sih. Oke, so. Ya udah Kak, makasih. Oke. Nah, mungkin
Ini tuh karena udah mau jam 9 dan sebetulnya semua soal UTS tuh udah selesai. Nah ini contohnya mungkin nggak akan dikerjain sampai akhir, tapi ya ini yang ngebedain kapan T-nya itu kita nggak set sama dengan 1 dan kapan kita tuh set sama dengan 1. Nah kalau di sini dilihat dia itu sebenarnya ini sama pakai Poisson juga. Cuma di sini kan nggak dibilang ya, yang mana yang lambda, yang mana yang apa. Nah, di sini katanya suppose a digital transmission line receives an average. Nah, kalau udah kata ada rata-rata berapa, nah ini tuh berarti ini lambdanya. Ini tuh si lambdanya sebetulnya. Terus ini per millisecond kan? Ini tuh per millisecond. Nah, di bagian A-nya, atau mungkin kita tulis dulu lah. Berarti, bentar, sorry. Jangan pakai warna itu deh. Ini emang kayak lagi nyanyi, guys ya, sorry kalau agak mengganggu. Lambdanya sama dengan 5,2. Nah, itu tuh artinya. Terus ini per millisecond. Berarti ini tuh periodenya 1. Periodenya 1. Di sini diminta find the probability that the transmission line receive 9 bits in 2 milliseconds. Nah, kalau yang ini kan dalam 2 milliseconds. Kalau dalam 2 milliseconds, nah ini tuh berarti si 2 ini tuh intervalnya. Jadi kalau misal kalian mau ngerjain bagian A, kalian itu ngitung F dari 9. Yang mana dia itu jadinya E pangkat minus, tadi kan lambda kali T ya. Lambda kali T kali lambda kali T, kita pangkatin sama K-nya, dibagi K faktorial. Di sini, kalian setnya itu, ingat T-nya itu periode, kebalik interval dibagi periode. Jadinya di sini T-nya berarti 2. Minus 5,2 dikali 2. Nah, ini pun sama dikali 5,2 dikali 2 pangkatin 9. Dipangkatin 9 dibagi 9 faktorial. Nah, ini contohnya yang mungkin tadi kalau misal bingung kapan T-nya itu kita ubah jadi nggak 1 dan kapan kita jadiin 1 langsung. Mungkin buat yang ini nanti kalian coba kerjain sendiri aja. Harusnya alurnya masih kurang lebih sama. Yang mau tanyain? Kak, itu kan misalnya kapan kita jumlahin, dan kalau boleh tahu ini tahunya Poisson ratio dari mana ya, Kak? Oh, tahunya ini Poisson ratio itu, jadi sebenarnya Poisson ratio itu dipakai buat probability yang ada intervalnya di per sekian detik atau per tahun atau per bulan, itu biasanya pakai Poisson ratio. Itu yang pertama. Terus biasanya itu Poisson ratio itu dipakai kalau kita itu dikasih tahu gitu, rata-rata tiap periodenya itu nilainya berapa. Nah, itu udah kuat dugaan kalian kalau itu tuh udah pasti pakai Poisson ratio lagi. Poisson distribution. Gitu. Oke, Kak. Terus mau lagi buat yang ini tuh, aku paham yang F9-nya, cuma kapan ya kita kayak nyari probabilitas tuh dijumlahin gitu, Kak. Kayak F9 tambah F8 sama, atau dijumlahin kayak dengan angka-angka sebelumnya tuh, kata kuncinya tuh gimana ya, Kak? Oh, nah jadi kata kuncinya itu kayak gini, kalau udah ada ketemu kayak misal at most atau more than atau at least atau less than, ini udah pasti kalian pakai tambah gitu. Nah, kalau at most misal 3, kalau 3 berarti kalian pakainya F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3. Kalau more than itu kan berarti F, dan misal more than 2 berarti F dari K lebih dari 2. Ini kan artinya tadi K-nya itu sama dengan 0, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi harusnya kalian tahu ini tinggal F3 tambah F4 tambah F5 dan seterusnya sampai tak hingga.
Terus kalau at least, misal at least 5. Kalau at least 5 itu berarti sebenarnya mirip kayak more than, tapi kan dia pakai sama dengan. Makanya apa? Terus less than juga harusnya mirip-mirip juga kayak more than, tapi dia kebalikannya. Misal less than 4, berarti F, K kurang dari 4, berarti 4-nya gak masuk. F0 tambah F1, PF 3. Itu kalau buat yang ini. Masih bingung? Aman nggak? Oke. Ini mungkin yang bakal agak challenging di bagian nomor 5 yang ini tuh, di bagian C-nya. Karena di sini katanya suppose you have a second transmission line, yaitu average-nya 3,3. Berarti ada lambda 1 yang 5,2, ada lambda 2 yang 3,3. Nah, di sini both of transmission lines receiving 14 bits in 2 milliseconds. Berarti T-nya itu udah pasti 2 nanti. Nah, terus berarti buat jawabannya P yang C itu akan sama dengan, karena ini both transmission lines, dan harusnya kan transmisi 1 sama transmisi 2 itu nggak berhubungan. Jadi kalian bisa anggap dia itu independent. Berarti ini kan dan ya. Berarti P lambda 1 dan P lambda 2. Kalian bisa langsung pakai P lambda 1 dikali P lambda 2 aja. Di 14. Di K sama dengan 14. Nanti coba hitung sendiri. Dan mungkin sebelum ditutup, kalian kira-kira ada yang mau ditanyain dulu dari bagian nomor 1 sampai nomor 6 yang ini. Mumpung Theo juga masih ada. Udah aman semua? Oke, mungkin kalau udah aman nanti catatannya bakal di-share sama anak akademik. Terus semangat buat ujian statistika besok. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih banyak, Kak. Juga, Kak.